silakan, yang ajak Pak Jeffrey silakan, yang gayanya jujur ya jujur. Saya nggak bisa kalau harus ikut-ikutan Aagim. Masa saya ikutan Aagim? Para ikhwan dan akhwat sekalian, betapa indahnya kebersamaan ini. Allah Maha menatap sahabat. Tuh kan, daripada nangis kamu malah tertawa kan? Karena bukan bagian saya, bagian Aagim. Ya, Pak Zainuddin MZ itu saya nggak bisa. Saya teriak-teriak seperti Pak Zainuddin. Assalamualaikum. Lu langsung keselak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin melihat apakah dandanan kita sudah rapi atau belum, maka kita butuh cermin. Betul? Bisa segitu aja itu sudah sakit kepala saya. Karena itu bukan bagian saya. Jujur mah jujur saja. Jadi saya ingin sebaiknya perbedaan itu jangan selalu disalahmaknakan terus. Karena kalau perbedaan selalu diartikan musuh, itu berbahaya. Kiai dengan kiai bisa berantem gara-gara beda sedikit. Bener gak? Yuk pandang perbedaan itu dengan cinta. Ada yang begitu, oh dengan cinta saja semoga jadi kekuatan Islam. Mubalik tipe saya, tipe UJ, tipe Arifin Ilham, tipe Aagim, tipe Pak Zainuddin, tipe siapa saja. Yuk bergabung, yuk kita tegakkan dengan cara masing-masing, dengan tidak usah saling menjelekan. Setuju? Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus, virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Nenek-nenek bingung lagu apa itu? Nek, itu mah lagu ABG, judulnya Laskar Cinta, yang nyanyinya Dewa. Pak jujur kok segala hafal, gaul men, so what gitu loh. Oke, lanjutkan ya. Anak mahasiswa tuh tanya begitu, kenapa Pak Jujur sholat kok sholat tapi maksiat masih terus dilakukan? Ada yang sholat tapi ngejablay. Oh iya gitu Pak Jujur, banyak. Di Bandung ada Saritem, sekarang sudah ditutup. Insya Allah mudah-mudahan, meskipun susah tapi mudah-mudahan akhirnya tertutup, amin. Saritem itu kalau di Jakarta Keramat Tunggak lah gitu ya. Tempat wanita-wanita ya, tempat jablay. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay, ibunya oh Jablay, jambu be aku lalai itu. Ada saya lihat dia malamnya menjual diri dengan hidung belang. Dia waktu sholat tetap sholat ada. Pertanyaannya, kenapa ya Pak Jujun kok sholat itu bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar? Tapi kenapa banyak orang sholat tapi masih kemungkaran masih dilakukan? Saya jawab pada mahasiswa tersebut. Saya bilang begini, karena baca ayatnya tidak tamat. Yuk baca ayatnya yuk. Baca Bu ya. Baca jangan panjang pendek, lama sebentar. Ibu seneng pada yang panjang dan lama ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum tamat tuh ayatnya, lanjutkan. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan zikir pada Allah itu yang lebih besar. Jadi yang bisa mencegah keji dan mungkar bukan gerakan sholatnya, bukan bacaannya, tapi zikirnya. Ketika dia sholat hatinya tidak zikir saja, itu sudah masuk setan. Apalagi ketika sedang begini tidak sholat, hatinya tidak berzikir, itulah orang yang akan melakukan kejelekan. Tapi kalau setelah sholat, dalam sholat, setelah sholat, hatinya tetap ada pulsanya, zikir tetap pada Allah, sholat terus pada Allah hatinya, ingat terus pada Allah, maka beres sholat Anda dagang, jualannya tidak akan berbohong, karena di hatinya ada Allah. Masuk memimpin tidak akan korupsi, karena memimpinnya dengan hati yang sampai pada Allah.
Benar gak? Ngomong tidak akan ngomongin kejelekan orang karena hatinya ingat pada Allah. Akhirnya lisannya terjaga, matanya terjaga, tangannya terjaga, telinganya terjaga, hidungnya terjaga. Jaga panon ku awasna. Panon nama di dia, awasna mah di dia. Jaga celi ku dengena, celina di dia, dengena mah di dia nah hate. Jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Makanya kenapa Muhammad bisa mi'raj? Karena hatinya sudah bersih. Sebelum pergi saja dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran. Karena Allah Maha Suci, tidak akan menerima yang kotor. Maka beliau diangkat sampailah pada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah sampai pada Allah. Maka beliau dimi'rajkan oleh Allah. Yuk kita mulai sekarang belajar mencari zikir di hati ya. Jangan cuma di lisan doang. Kalau mau mati baru aja ditalkinkan. Dikir, dikir. Jangan-jangan Bapak sekarang pulang. Oh jangan-jangan. Disuruh pulang dong. Pulang. Pulang. Itu kalau ada yang sekarat ya begitu. Hei cepat pulang. Bukan mati pulang itu. Ada orang sini mah taunya pulang itu mati. Makanya kalau ada yang mati suka diumumin, sudah berpulang. Saya mah belum pernah lihat mayat jalan sendiri ke kuburan. Kenapa sih ngumuminya sudah berpulang? Wey, dengar, ini catat. Ada orang mati, ketika dicabut nyawanya, hatinya sedang tidak berzikir pada Allah, tidak pulang, Pak. Bapak sedang lihat saya, hatinya berzikir pada Allah. Iya. Jadi pulang itu bukan kematian. Ketika hati ingat pada Allah, dia sedang kembali pada Allah. Ketika hati lupa pada Allah, meskipun dia mati, ketika matinya lupa hatinya pada Allah, tidak pulang dia kepada Allah. Amit, amit. Makanya yuk cari zikir yang bisa masuk dalam hati. Bukan disimpan Allahnya di mimbar tuh, tapi di sini ditalkinkan. Bukan nanti tapi sekarang. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkin yang mati dengan la ilaha illallah. Bukan yang mati yang sudah sekarat begitu. Nih yang mati nih. No. Yang mati no. Nih. Kenapa Pak Jujun kok bilang mati? Saya masih hidup kok. Pak Jujun juga kok bilang mati, nunjuk ke dirinya. Kan Pak Jujun itu sedang ngomong, berarti kan hidup. Tangannya juga sedang nunjuk. Berarti kan gagah Pak Jujun. Yang gagah tangannya, yang ngomong mulutnya, yang mati itu hatinya. Banyak kita yang boro-boro sedang begini, sedang sholat saja hatinya mati. Apalagi sedang begini, mati semuanya hatinya. Oleh karenanya jangan matikan hati Anda. Yuk cari untuk menghidupkan hati. Hati hidup hanya dengan satu, zikir pada Allah. Saya mau cerita, Bu. Kalau penyakit tuli jangan dibawa ke pengajian. Bu, ayah, ibu ayah, bu ayah. Iya Pak Jujun, saya juga pengen mi'raj sama Allah. Cuman sayang Pak Jujun, itu saya tuh suka digoda iblis aja ya. Mau sodako saja kata iblis, jangan. Ini sudah sodako belum ini? Sudah? Tadi ada waktu kotak amalnya lewat ngisi enggak? Kan ada yang begini. Begitu lewat, selamat. Itu teh kata setan. Setan tuh kan bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk bisikan. Alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan. Pak, bisa jadi setan buat bapak istri. Bapak mau ke masjid, hujan, hujan ya, kata istrinya. Makanya hujan atau di rumah aja, ngapain ke masjid? Setan berbentuk istri. Musim hujan mah nggak usah di masjid itu Pak, di rumah aja semingguan, sholatnya disingkat. Kenapa? Gimana mas sholat semingguan? Usolli fardhu maghribi, salasa, rebo, kemis, jumat, sabtu, minggu, senin, gelo. Keul mahoream dibenyeng, balik kanan. Gerak terjadi ke masjidnya, duduk aja. Itu iblis bungkel kanana. Setelah itu matilah listriknya. Baru ada iblis yang berbisik, lanjutkan ke episode berikutnya. Akhirnya ngomonglah si bapak, mah sini udah hujan, angin dingin lagi, mati lagi lampu sini mah, nitip telunjuklah ke pusar. Kan mati